apakah ada sebagian sahabat Nabi yang murtad pasca meninggalnya Nabi? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Paham ya? Ketika Rasul meninggal dunia, orang-orang yang dikatakan sebagai sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam tidak ada yang murtad. Mereka semua sahabat udul yang adil. Ada yang murtad. Ada riwayat ini la tarji'u ba'di kufar, warning, tahdir, peringatan Rasul, jangan sampai terjadi yang semacam ini. Adanya bukan berarti memberitakan ada yang murtad. Barakallahu fiik. Yang punya keyakinan bahwasanya sebagian sahabat Nabi ada yang murtad sepeninggalnya, itu kaum Syiah Rafidhah. Kaum Rafidhah ya. Mereka meyakini semua sahabatnya Rasul kafir. Kaum Rafidhah meyakini semua sahabatnya itu kafir ya. Kecuali beberapa orang saja dari kalangan Ahlul Bait dan beberapa orang yang mereka surga. Allahumma. Begitu pula barakallahu fikum prinsipnya kaum Khawarij, Nawasib. Mereka meyakini semua Ahlul Bait kafir. Hanya orang-orang yang nyeleneh dari sekte-sekte yang menyimpang yang punya i'tiqad semacam ini. Prinsip Islam wal muslimin dengan tegas menyatakan semua sahabat adil, semua sahabat terpercaya, semua sahabat orang yang mulia. Tidak ada yang bisa tidak ada yang mampu untuk menandingi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi kalau yang kamu tanyakan apakah ada seseorang muslim di zamannya Rasul masih hidup, tadinya muslim menjadi kafir, jawabannya ada. Ada, bukan sahabat itu namanya, orang murtad. Barakallahu fiik. Di antaranya orang yang bernama Ibnu Khattal. Ini orang dulunya muslim, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah itu dia kafir, murtad dari agamanya, mencela, melecehkan, menghinakan kehormatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, kita semuanya tahu ya, yang namanya Mekah tanah haram ya, tidak boleh perang. Tapi di saat itu Allah dikasih waktu khusus, dispensasi untuk Rasul saja. Waktu khusus diperbolehkan untuk menghukum, membunuh orang-orang seperti ini. Ketika beliau memasuki kota Mekah, beliau meminta para sahabatnya untuk mencari yang namanya Ibnu Khattal ini. Cari dia. Cari sama para sahabat, ketemu ini orang sedang bergelayutan di Ka'bah. Di zaman dahulu barakallahu fikum sampai zaman sekarang ini, kalau seseorang yang kemudian bergelayut di Ka'bah seperti ini, itu namanya minta perlindungan. Enggak boleh di apa-apakan. Nah, kayak gini. Kau boleh ganggu. Tapi Rasul menyatakan, bunuh dia. Dibunuh sama para sahabat. Dikatakan sama Rasul setelah itu, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Mekah. Diharamkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Tamam, dan diharamkan sampai yaumul qiyamah nanti. Tetapi Allah mengharamkan untuk aku satu saat saja. Yang kemudian Allah mengembalikan keharamannya sampai yaumul qiyamah nanti. Sehingga dikatakan sama para ulama, pembunuhan hukuman Ibnu Khattal tadi itu dilakukan pada saat dispensasi khusus untuk Rasul dihalalkan begitu. Sikat, habis semuanya, haram lagi setelah itu. Terus menjelaskan untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Juga ada di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang yang tadinya muslim murtad dari agamanya. Kemudian zaman para khulafa muslim lagi. Ada yang satu di antaranya yang akhir Nabi. Siapa namanya? Bukan Muslimatul Kadzab, bukan Kadzab. Tulaiha bintu bin Zabah.
Orang Yaman lah Al-Aswad Al-Ansi, ya ada mutanabi kafir. Ada satu orang lagi. Sulaiha yang pada di zaman Umar dia masuk Islam. Bin Jawa. Al-Himah ada satu orang itu. Apa namanya? Di zamannya Rasul Muslim. Terus kafir setelah itu, murtad. Sampai pada tingkat mengaku jadi nabi. Pada masa Abu Bakar Siddiq atau masa Umar itu diberantas itu gerakan nabi palsu ini. Memang dia tertangkap, terus saya lama lagi. Ada lagi siapa namanya lupa saya. Digerebek ini orang, ditangkap hidup-hidup, dan kemudian dia menyatakan keislaman kembali pada masa itu. Kembali mengucapkan 2 kalimat syahadatain, masuk Islam, wa hasuna Islam, dan baik Islam. Masya Allah. Itu juga ada.